Dan kali ini Rizky akan menceritakan kisah tentang kekecewaan Rasulullah kepada Panglima Muslim, sang pedang Allah yang terhunus. Siapa yang tak kenal beliau sebagai panglima perang di barisan pasukan Rasulullah? Ya, sobat, beliau adalah Khalid bin Walid yang diberi julukan oleh Rasulullah sang pedang Allah yang terhunus. Dikisahkan dari buku biografi 60 sahabat Nabi karya Khalid Muhammad Khalid seperti dikutip dari laman arsif.org, Syaifullah Al-Maslul atau yang biasa dikenal dengan Khalid bin Walid lahir sekitar 17 tahun sebelum masa pembangunan Islam. Khalid adalah bagian dari suku Bani Makhzum. Ayahnya bernama Walid bin Mughirah yang memiliki jabatan sebagai kepala suku Bani Makhzum. Sedangkan ibunya bernama Lubabah binti Al-Harith. Setelah kelahirannya, sesuai tradisi dan budaya kaum Quraisy pada saat itu, Khalid muda dikirim sebagai suku Badui di gurun, di mana ia akan dirawat oleh seorang ibu angkat. Saat Khalid berusia 5 atau 6 tahun, ia dikembalikan ke orang tuanya di Mekah. Pada masa kanak-kanaknya, Khalid pernah mengalami serangan cacar ringan. Cacar tersebut hilang walaupun meninggalkan beberapa bekas luka di pipi kirinya. Khalid adalah sosok panglima perang kafir Quraisy yang terkenal dengan strategi perangnya yang pintar mencari celah lawan sebelum masuk Islam. Pada suatu saat, sobat, ada satu orang bernama Aban bin Walid bin Mughirah datang dan bersyahadat mendatangi Nabi Muhammad SAW. Ia termasuk sosok pemuda asal Mekah yang sangat cerdas. Lalu Rasulullah pun bertanya pada Aban, "Wahai Aban, mana sahabatmu Khalid bin Walid? Ia sangat cerdas dan Islam tidak mungkin tersembunyi pada orang-orang yang berakal seperti Khalid bin Walid. Demi Allah, apabila ia masuk Islam, maka kami akan memuliakan dan kedepankan dia sebagai pemimpin kami." Aban kemudian mengirimkan surat kepada Khalid menceritakan apa yang dikatakan Rasulullah kepadanya dan mengajak Khalid masuk Islam. Menerima surat tersebut, Khalid pun tergugah karena sebetulnya sudah lama Khalid tertarik dengan Islam tapi tak tahu caranya dan takut serta malu dengan sukunya. Kemudian Khalid bin Walid radhiyallahu an akhirnya memenuhi undangan tersebut menghadap pada Rasulullah SAW dan akhirnya masuk Islam. Saat Khalid masuk Islam, Rasulullah SAW sangat bahagia karena kemampuan berperang yang dimiliki Khalid dapat memperkuat Islam dengan perjuangan jihad. Dalam banyak kesempatan, sobat, Khalid diangkat menjadi panglima perang dan menunjukkan hasil kemenangan atas segala upaya jihadnya. Ia mendapat julukan pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid radhiyallahu an adalah salah satu dari panglima-panglima perang penting yang tidak terkalahkan. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar radhiyallahu an, Khalid bin Walid ditunjuk menjadi panglima pasukan untuk menghadapi tentara Bizantium dengan jumlah pasukan 240.000 dan pada saat itu pasukan Islam hanya berjumlah 46.000 orang saja. Meski kalah jumlah, Khalid sama sekali tak gentar menghadapinya. Kuantitas tentunya dapat dikalahkan dengan kualitas. Khalid menyusun strategi dengan membagi 46.000 pasukan Islam menjadi 40 batalion, sehingga seakan-akan pasukannya berjumlah amat banyak. Berkat usaha dan semangat juang Khalid dan segenap pasukannya, akhirnya pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit itu berhasil memukul mundur tentara Romawi dan menaklukkan wilayah itu. Setelah memenangkan sejumlah peperangan pada pemerintahan Abu Bakar, Khalid bin Walid dicopot dari posisinya oleh Khalifah Umar bin Khattab. Ketika kematian hendak menjemputnya, Khalid bin Walid pun berkata, "Aku telah turut serta dalam 100 perang atau kurang lebih demikian. Tidak ada satu jengkal pun di tubuhku
kecuali terdapat bekas luka pukulan pedang, hujaman tombak, atau tusukan anak panah. Namun, lihatlah aku sekarang akan wafat di atas tempat tidurku. Maka janganlah mata ini terpejam atau wafat sebagaimana terpejamnya mata orang-orang penakut. Tidak ada suatu amalan yang paling aku harapkan daripada la ilaha illallah, dan aku terus menjaga kalimat tersebut, tidak berbuat syirik. Sampai beliau wafat pada tahun 642 Masehi. Pada saat wafatnya Khalid, Umar bin Khattab menangis karena belum sempat mengembalikan jabatan Khalid bin Walid sebelum ia dipanggil ke rahmatullah. Pada akhirnya Khalid wafat di atas ranjangnya. Padahal Umar bin Khattab ingin ia wafat dalam keadaan syahid saat sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kini jasad sang pedang Allah itu dimakamkan di salah satu masjid Suriah. Masjid itu diberi nama Khalid bin Walid Moskow. Khalid mendermakan peralatan perang dan kuda untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari kegigihan beliau membela perjuangan Rasulullah untuk membela Islam, ada salah satu perbuatan Khalid yang membuat Rasulullah kecewa. Nah, kira-kira apa ya sobat? Tonton video ini sampai akhir ya. Nah, jadi sobat, dalam Islam perang diperbolehkan sepanjang untuk pertahanan diri. Agama Samawi ini melarang pemeluknya melakukan penyerangan kepada siapapun, bahkan dengan alasan menyebarkan Islam sekalipun. Dengan demikian, peperangan merupakan jalan terakhir ketika jalur dialog dan non-kekerasan buntu, dan umat Islam sedang terancam keselamatannya bila tidak membela diri. Ringkasnya, bagi Islam, perang adalah sikap defensif demi mempertahankan hak, bukan ofensif meski atas nama dakwah atau ekspansi ajaran. Dalam konteks ini, Khalid bin Walid adalah pahlawan di pihak Islam yang membela habis-habisan dari aksi kaum munafik dan kafir pada zaman awal dakwah Rasulullah. Jangan dibayangkan dikotomi kafir muslim saat itu sekedar pluralitas keberagaman layaknya di negara damai seperti Indonesia saat ini. Suasana yang berlangsung kala itu adalah suasana perang. Nabi Muhammad SAW sedang dimusuhi, dakwahnya dicegal, bahkan berkali-kali mengalami percobaan pembunuhan. Para pengikut beliau pun banyak yang terusik kenyamanannya dan keamanannya. Pujian Rasulullah kepada Khalid bin Walid terungkap dalam kalimat tersebut, sebaik-baik saudara klan Quraisy, Khalid bin Walid, salah satu pedang Allah yang terhunus untuk menghancurkan orang-orang kafir dan munafik. Hanya saja sobat, suatu ketika Rasulullah kecewa berat dengan tindakan Khalid bin Walid lantaran kecerobohan yang berakibatkan menghilangkan nyawa umat Islam sendiri. Cerita tersebut bermula ketika Khalid bin Walid bersama pasukannya pergi ke Bani Jazimah untuk mengajak mereka masuk Islam. Masuklah agama Islam, perintah Khalid kepada mereka yang menyambutnya. Kami adalah kaum muslimin, sahut mereka. Letakkan senjata kalian dan turunlah, instruksi Khalid lagi. Tidak, demi Allah, karena setelah senjata diletakkan, pasti ada pembunuhan. Kami tak bisa mempercayaimu dan orang-orang yang bersamamu. Tidak ada perlindungan buat kalian, kecuali jika kalian mau turun. Khalid mengancam. Akhirnya sebagian dari orang Bani Jazimah mengikuti perintah Khalid. Namun sebagian lainnya membangkang. Mereka pun bercerai-berai. Khalid lantas bertanya, siapakah kalian? Kaum muslimin atau kaum kafir? Kami adalah kaum muslimin yang menjalankan sholat, membenarkan Muhammad, membangun masjid di tanah lapang kami, dan mengumandangkan azan di dalamnya, jawab mereka. Dalam lafaz hadis, mereka tidak bisa mengucapkan aslamna, kami sudah masuk Islam. Akhirnya mereka mengatakan saba'na saba'na, kami telah berpindah agama. Maksudnya berpindah dari agama lama ke Islam. Buat apa senjata yang kalian bawa? Tanya Khalid. Ada permusuhan antara kami dan sebuah kaum Arab.
Oleh karena itu, kami khawatir kalian adalah mereka hingga kami pun membawa senjata. Jawab mereka, letakkan senjata kalian, instruksi Khalid. Mereka pun menuruti perintah Khalid untuk meletakkan senjata. Menyerahlah kalian semua sebagai tawanan, kata Khalid. Kemudian Khalid menyuruh sebagian dari kaum untuk mengikat sebagian yang lain dan membagikan mereka kepada pasukannya. Pada waktu pagi buta, sobat, juru bicara Khalid berteriak, siapapun yang memiliki tawanan, bunuhlah ia. Banu Sulaim pun membunuh tawanan mereka. Namun kaum Muhajirin dan Ansar menolak perintah ini. Mereka malah melepaskan para tawanan. Peristiwa yang terjadi di bawah kepemimpinan Khalid ini akhirnya sampai juga ke telinga Rasulullah. Beliau menumpahkan rasa kekecewaannya. Ya Allah, aku tidak bertanggung jawab atas perbuatan Khalid. Nabi mengulang ucapan ini sampai kedua kali. Kisah ini bisa dijumpai salah satunya dalam karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, Mafahim Yajibu Antusha, Kairo, Darul Jamwami, Al-Kalim, halaman 19-20. Secara sepintas, seolah tampak Khalid sebenarnya sedang menjalankan tugasnya sebagai komandan perang yang baik. Tidak menerapkan protokol keamanan yang pantas dengan melucuti senjata Bani Jazimah. Meskipun mereka sesungguhnya telah menjelaskan alasan kenapa mereka bersikukuh membawa senjata. Bani Jazimah sendiri sedang dalam suasana perang dengan kaum lain, sehingga kedatangan Khalid pun dilihat dalam konteks politik pertempuran ini. Mereka tak percaya alias curiga dengan Khalid dan pasukannya. Kesalahan fatal Khalid adalah tidak teliti dengan jawaban saba'na, saba'na ketika mereka ditanya status keislamannya. Mungkin ia mengira mereka keluar dari agama Islam, padahal sebaliknya. Sikap tergesa-gesa dan tidak hati-hati tersebut akhirnya memakan korban nyawa saudaranya sendiri. Khalid memilih buru-buru menghakimi lawan bicaranya sebagai kafir. Ketimbang berhati-hati dan menghindari prasangka, kecerobohan membuatnya langsung menjadikan mereka tawanan. Celakanya, konsekuensi terburuk kemudian muncul, pembantaian. Seandainya prinsip lebih baik salah memaafkan daripada salah menjatuhkan hukum dipegang kuat-kuat, mungkin Rasulullah tidak bakal menyesali tindakan sembrono sang pedang Allah itu. Subhanallah, kisah yang sangat menginspirasi bagi kita semua ya sobat. Semoga dari kisah ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Terima kasih sudah menonton video Rizky sampai akhir. Rizky pamit undur diri, sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.